di sini mau membela Banser, tetapi di sana mereka malah menistakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berzikir menggunakan lagu-lagu. Lagu apa? Lagu-lagu itu kan ada genrenya. Kira-kira Nabi Muhammad pakai lagu apa? Saja punya otak, masa kau tak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'dah. Baru-baru ini saya menemukan video Harry Pras yang disitu mengatakan bahwasannya orang-orang yang bersenandung, membuat syair, berlagu-lagu, berirama, itu seolah-olah mendustakan atau menistakan Nabi Muhammad SAW. Ini pernyataan lucu, pernyataan aneh bin ajaib. Karena Harry Pras mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah berlagu-lagu, berirama, bersenandung. Bukan tidak pernah, tapi Harry Pras tidak pernah belajar. Bukan tidak pernah, tapi Harry Pras tidak pernah ngaji. Oleh karenanya mengatakan orang yang membuat lagu-lagu, membuat syair itu termasuk menistakan Rasulullah SAW. Nauzubillahi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang bodoh di dalam masalah ilmu agama sekarang sedang berbicara masalah agama. Ini agak lucu, Masya Allah. Ini agak aneh karena orang-orang yang seperti ini ngomong ngalor ngidul, ngawur tapi tidak mengerti arahnya kemana. Kalau memang tidak paham, yang ngaji Pras berhenti, caci maki berhenti, menghujat para ulama. Apakah ada memang Rasulullah di situ bersenandung dan berirama? Yang jelas ada. Kalau memang kita itu mengaji, kalau memang kita pernah belajar. Kalau tidak pernah belajar ya pasti mengatakan, oh tidak ada Rasulullah yang seperti itu, tidak ada Rasulullah bersenandung, berirama, membuat lagu-lagu. Ini hukumnya bid'ah finnar, bid'ah di dalam neraka. Itu Pras yang ngomong. Ya samalah sama ulama-ulama mereka lah, Wahabi itulah. Pokok ngotot aja, ngeyel aja, ini bid'ah, ini dolalah, ini finnar, semuanya dibid'ah-bid'ahkan. Memang sudah ahli membid'ahkan, ya repot kita ngomong sama orang-orang yang seperti ini. Kita lihat video Harry Pras. Nabi Muhammad berzikir menggunakan lagu-lagu. Lagu apa? Lagu-lagu itu kan ada genrenya. Kira-kira Nabi Muhammad pakai lagu apa? Sudah, kita lihat video Harry Pras di situ. Harry Pras mengatakan bahwasanya bersyair itu sama dengan menistakan, karena Rasulullah tidak pernah bersyair, membuat lagu, membuat irama. Ini suntuluyo, kesuntuluyuan yang hakiki ya Pras-Pras ini. Jadi kamu kalau lihat videonya Pras, masuk ke channelnya Pras, di videonya Masya Allah isinya semua hujat para ulama, caci maki para ulama semua itu. Dan apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan Harry Pras, semuanya tidak berhujjah. Semuanya tuduhan tanpa dasar, fitnah tanpa dasar, caci maki tanpa dasar. Kalau kalian lihat sedikit demi sedikit, kalian akan menemukan kelucuan, keanehan, kesuntuluyan di video Harry Pras tersebut. Apakah memang Rasulullah pernah bersenandung, berirama? Jawabannya pernah. Saya bacakan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaqi wa huwa yanqulut turaba hatta warat turabu sya'ra sadrihi. Saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Khandaq. Wahwa yang kulut turaba, Rasulullah dalam keadaan memindah debu. Hatta warat turabu sya'rar sadrihi, sehingga debu itu menutupi rambut dadanya. Sehingga debu itu menutupi bulu-bulu dadanya Rasulullah. Wa kana rajulan katsiras sya'ri, Rasulullah adalah seorang laki-laki yang banyak bulunya. Wahwa yartajizu birajazi abadillah, Rasulullah pada waktu itu bersenandung, berirama dengan memakai rajasnya Abdullah. Ini Rasulullah pernah bersenandung, berirama. Bagaimana bunyi senandungnya? Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilna sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Innal a'da'a qad bagaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Yarfa'u biha sautahu. Rasulullah mengeraskan suara dengan syair tersebut, dengan senandung tersebut, dengan irama tersebut. Oleh karenanya, kalau kita mengaji, kalau kita belajar, yang jelas kita tahu
bagaimana sih hakikatnya ilmu tersebut? Apa memang Rasulullah mengajarkan kita membid'ahkan, mengkafir-kafirkan orang? Apa memang benar Rasulullah mengajarkan mudah untuk menyalahkan orang lain? Yang jelas tidak. Seseorang yang dihitu ilmunya sudah banyak, bahasanya mutabahir fil ilmi, ilmunya itu sudah nyekoro terlalu banyak sudah yang dia ketahui, yang dia pahami. Kalau orang sudah memang benar-benar ilmunya sudah banyak, dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah membid'ahkan orang lain. Kalau ada orang yang sering mencaci maki, kalau ada orang yang sering menghujat, kalau ada orang yang omongannya jelek, sering menggibah orang lain, kalau ada orang sering membid'ahkan orang lain, maka itu menunjukkan bahwasanya ilmunya masih dangkal, ilmunya masih di bawah rata-rata, SDM-nya masih rendah. Lah, solusi untuk orang-orang yang seperti ini, ilmu yang masih dangkal, SDM-nya rendah, ilmunya masih rendah, ini solusinya terus belajar, terus gali ilmu, supaya dia tahu bagaimana indahnya Islam sih, bagaimana indahnya menerima perbedaan sih. Karena di dalam Islam mengajarkan itu, selama kita tidak bisa menyalahkan orang lain, kenapa kita harus salahkan? Selama di situ masih ada pendapat ulama yang memang menunjukkan perkhilafan di dalam masalah furu'iyah, untuk apa kita tidak mempercayai itu? Untuk apa kita tidak menerima itu? Bahwasanya di situ sudah dikatakan ikhtilaful ummati rahmatun, khilafan para umat itu adalah bentuk rahmat, bentuk kasih sayangnya Allah. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak semua orang bisa seperti kita, tidak semua orang disamakan dengan kita. Mungkin pekerjaannya berat, ada yang pekerjaannya ringan. Lah, dengan adanya perkhilafan para ulama, maka mereka bisa memilih salah satu dari pendapat tersebut. Ini yang dimaksud rahmat. Oleh karenanya, hindari caci maki, hindari menghujat, hindari membid'ahkan orang lain, hindari menyalahkan orang lain. Karena ilmu para ulama, perkhilafan para ulama, kitab para ulama, banyak masih yang belum kita pelajari. Jangan sampai kamu katakan tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu, tidak ada keterangan ulama yang mengatakan seperti itu. Kalau memang ada, loh, itu ucapan-ucapan orang-orang yang malas cari dalil, yang malas belajar sendiri. Jadi dia minta tolong ke orang lain untuk carikan. Itu politiknya mereka. Tidak mampu belajar, tidak tahu dalil, akhirnya minta, gak ada dalilnya. Ini omong kosong yang seperti ini. Bukan tidak ada, bukan Rasulullah tidak pernah mengajarkan, bukan ulama tidak menerangkan di dalam kitab-kitabnya, tapi mereka yang kurang banyak di dalam mempelajari ilmu agama, kurang banyak membaca kitab para ulama. Kitab ulama itu ribuan, puluhan, bahkan miliaran kitabnya para ulama. Ulama-ulama yang benar, maksudnya ulama-ulama fiddin, itu sangat banyak karangannya. Lalu saya tanya kepada kalian yang sering membid'ahkan, kepada orang-orang Wahabi, berapa sih kitab yang kalian pelajari? Berapa banyak kitab yang kalian pelajari, yang kalian hatamkan? Mungkin cuma segelintir, mungkin cuma 100, mungkin 200, cuma itu saja. Apalagi pras, gak mungkin pernah hatam kitab. Bahwa kok jadi hatam kitab, buka kitab kuning aja gak pernah. Perkhilafan para ulama gak tahu. Oleh karenanya di dalam mazhab itu ada fikih muqaran, fikih yang membahas, mempelajari terkait masalah-masalah perkhilafan para ulama, perkhilafan imam madhab. Itu kalau kita belajar, jadi tahu apa yang menjadi perkhilafan para ulama, masalah furu'iyah yang di situ tidak perlu kita panjang lebarkan, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita sesat-sesatkan, tidak perlu kita bid'ah-bid'ahkan, karena semua itu sama-sama benar dan sama-sama memiliki hujjah, sama-sama memiliki dalil, sama-sama memiliki dasar yang juga sama-sama kuat. Ayo kita terima perkhilafan. Jangan sampai caci maki, jangan sampai sering hujat, jangan sampai sering membid'ahkan, karena semua itu menunjukkan kedangkalan ilmu kita, rendahnya SDM kita, dan ilmu kita yang dipelajari hanya sedikit.
Salam akal sehat, salam gerakan anti wahabi, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.